Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Ido. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini semua? Ustadz harap kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, Allahu Akbar ya. Anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang kiamat. Sekarang kita belajar tentang nama-nama hari di Yaumul Akhir atau penjelasannya ya. Insyaallah di LKS sudah ada namanya lebih lengkap, kalian bisa baca. Di sini Ustadz akan jelaskan lebih rinci ya awal permulaan hidup kita ya. Jadi ini perjalanan kita 100 tahun sama dengan satu hari. 100 tahun di dunia itu sama dengan satu hari di akhirat ya. Luar biasa. Sedikit motivasi dari Ustadz anak-anak bahwa ya, jadilah kamu seperti orang asing di dunia atau seperti musafir. Untuk apa dunia itu bagiku? Aku di dunia ini lebih dari seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon kemudian pergi meninggalkannya ya. Jadi anak-anak bahwa hidup di dunia ini sebentar sekali ya. Lanjut perjalanan kita ya. Kalau sekarang Anda di sini itu ada tulisannya kita ada di alam dunia ya. Kita sudah melewati alam arwah ya. Jadi manusia itu merupakan makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah ya. Fase pertama itu disebut dengan alam roh anak-anak. Jadi di sini di surat Al-A'raf ayat 172 anak-anak, Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan demikian agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan ya. Di sini dimulai dari alam roh ya. Setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya akan menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi setiap orang itu dilahirkan dalam fitrah ya. Kayak gitu. Selanjutnya ada di alam kandungan atau kita sebut di alam rahim, yaitu ada di dalam perut ibu kita ya. Jadi semua orang itu lahir dari perut ya, nggak ada yang dari batu ya. Jadi fase kedua itu ada di alam rahim ya. Pertama yang di diri manusia adalah kehidupan di rahim 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, jadi kita masih gumpalan darah, 40 hari kemudian gumpalan daging, kemudian baru ditiupkanlah ruh, jadilah janin yang sempurna ya. Setelah kurang lebih 9 bulan maka lahirlah manusia ke dunia. Itu fasenya ya. Kayak gitu. Di Al-Hajj ayat kelima dijelaskan, manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahui sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkanlah dalam rahim apa yang kamu kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan ya, sehingga keluarlah kamu sebagai bayi ya, berangsur-angsur kamu sampailah dewasa, sampai kamu diwafatkan. Di antara kamu dipanjangkan umurnya sampai pikun ya, ada yang sampai 70, supaya dia tidak mengetahui lagi satupun yang dahulunya telah dia ketahui. Dan lihatlah bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi ini dan suburlah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah ya. Itu di alam kandungan ya. Tiba kita ke alam dunia ya. Dunia adalah proses yang panjang, dari mulai bayi kita tumbuh dengan ASI orang tua kita, remaja, balik, dewasa, tua, sampai meninggal. Proses ini sama satu orang yang lainnya ya. Cuman bedanya kita tidak tahu matinya waktu bayi, itu remaja, dewasa atau waktu tua ya. Semuanya punya umur masing-masing dan itu hanya Allah yang tahu ya, kayak gitu. Lanjut anak-anak. Berikutnya adalah perjalanan manusia menuju ke kematian ya. Setelah manusia hidup di dunia, manusia akan mati ya, itu di alam kubur ya. Jadi semuanya kita akan mati, kehidupan di dunia dengan segala yang telah dipersembahkan, amal perbuatan kita
melakukan perjalanan hidup ya. Bagi orang yang beriman, kematian merupakan fase dalam kehidupan yang panjang, batas akhir dari dunia yang pendek bagi mereka ya. Di surga penuh dengan kenikmatan dan dilihat oleh mata, didengar oleh telinga ya, terlintas oleh pikiran manusia. Sementara bagi orang kafir berupaya menghindari kematian dan ingin hidup di dunia 1000 tahun, 2000 tahun ya, karena kematian pasti datang menjumpai suka atau tidak suka ya. Lanjut kita ke alam kubur ya. Alam kubur atau disebut dengan alam barzakh ya. Mereka tinggal sendiri, yang menemani adalah amal mereka. Jadi nanti kalau kita mati, itu yang nemenin amal kita ya, bukan kedudukan kita, harta kita, apapun itu yang kita sayangi itu tidak menemani kita sama sekali, tapi yang menemani cuman amal ya. Jadi anak-anak, di kubur itu kita sudah tahu ya, jika seorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan merasakan. Jadi di kubur nanti itu dia udah merasakan. Dan penghuni surga itu yang dia udah yakin, dia berdoa, ya Allah, segerakan aku ke sana. Jadi agar segera ke situ berarti kan pengen kiamat ya. Tapi berbeda dengan orang kafir ya. Orang yang masuk neraka pagi dan sore itu dia dibuka, dia merasakan hawa panasnya neraka. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, lamakanlah saya menuju ke sana ya, seperti itu ya anak-anak. Jadi itu anak-anak, jauh ya orang di alam kubur nanti kita seperti itu ya, amal kita yang akan berbicara. Lanjut ke hari akhir ya, ini kehancuran alam semesta. Ini udah usah jelasin tadi bagaimana prosesnya dan terjadinya. Berikutnya yaitu hari kebangkitan ya, setelah seluruh dunia ini ya hancur, itu setelah kiamat yaitu adalah namanya dikumpulkan manusia ya, dibangkitkan dulu lalu dikumpulkan di padang mahsyar namanya. Mulai dari manusia pertama itu Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu di padang mahsyar namanya. Saat itu matahari sangat dekat, jaraknya cuma 1 mil ya, itu 1 mil segini mungkin ya. Sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amal yang ada di pergelangan kaki. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan banyak yang tenggelam dalam keringatnya ya. Dalam kondisi yang berat ini manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan ya. Tetapi semua tidak dapat menolong, dan terakhir hanya Rasulullah yang dapat menolong mereka dari kesulitan masar. Jadi nanti Rasulullah meminta untuk mengampuni dosa-dosa umatnya ya. Yang berikutnya adalah syafaat ya. Syafaat tadi yaitu, jadi Nabi Muhammad itu meminta pertolongan Allah ya. Karena di sini syafaat itu berupa pertolongan Allah. Jadi nanti Nabi Muhammad yang menyampaikan agar dosa umatnya itu diampuni ya. Yang berikutnya ada hisab ya, yaumul hisab atau perhitungan amal, dan mizan ya, nanti ada itu berhubungan. Ada yang mendapat proses hisab secara susah payah karena dilakukan secara teliti dan rinci ya. Sebagian lain mendapatkan hisab yang mudah dan hanya sekedar formalitas. Bahkan sebagian kecil dari orang beriman bebas hisab ya. Jadi manusia di sini Rasulullah pernah bersabda, tidak akan melangkah kaki anak Adam di hari kiamat sehingga ditanya 5 hal. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana mencarinya, digunakan untuk apa, dan apa yang diamalkan dari ilmunya. Wih, luar biasa ya. Selama ini kita ilmunya kemana aja kalau kita sudah mempelajarinya kayak gitu. Setelah dihisab maka ada penyerahan catatan amal ya, yang diberikan lewat sebelah kanan, maka dia akan berkata dia beruntung ya. Tapi yang di sebelah kanan dari belakang dan sebelah kiri, maka dia berkata celakalah aku ya. Seperti itu anak-anak. Kayak gitu. Lanjut, ada telaga ya, ini telaga Rasulullah ya, telaga Al-Kautsar kita sebutnya, bahwa nanti umat Nabi Muhammad itu bisa
minum di telaga ini ya. Ini luar biasa. Kita mempunyai keistimewaan ya berada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ada sirat ya. Ini kemudian yang terakhir itu adalah jembatan ya. Jadi ini jembatan yang sangat tipis dikatakan sirat ini, mengerikan karena di bawahnya itu neraka jahanam. Semua manusia akan melewati jembatan ini sampai akhir. Sirat ini lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan terdapat banyak kalajengking. Kemampuan manusia melewati jembatan ini sesuai dengan amalnya ya. Jadi apapun itu sesuai dengan amalnya. Dari kubur itu sesuai amal kita. Ada yang lewat dengan seperti kecepatan kilat. Itu yang dikatakan yang pertama itu kilat. Langsung sampai. Ada yang kecepatan angin. Ada yang lewat seperti kecepatan burung. Ada juga nanti yang merangkak. Ya, merangkak tapi sampai. Tapi ada juga yang merangkak dan berjatuhan ke neraka jahanam ya. Bagi orang yang beriman, nah ini. Tadi sebelumnya tadi Rasulullah bersabda, telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih wangi daripada misik, dan gayungnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminumnya maka tidak akan pernah haus selamanya. Nanti kita dapat minum di telaga Rasulullah. Akhirnya kita akan berakhir di fase terakhir ya Allah. Kita berhasil enggak melewati sirat ini? Nanti pilihannya hanya di surga atau di neraka. Benar ya anak-anak, maaf. Kita kembalikan lagi. Oke ya, ini nama-nama surga ini di kelas 1 ya. Kalian tahu ini ada nama-nama surga. Yang pertama surga Firdaus. Kita tahu surga Firdaus adalah surga yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasul dan 10 sahabat yang pasti masuk surga, yaitu mereka berada di surga Firdaus. Ada surga Adnin, berikutnya ada Naim, Ma'wah, Darussalam, Darul Al-Muqammul Amin, dan Darul Mu'aqqamah ya. Itu ada 9 ya nama surga ya. 1 2 3 8 ya. Itu ada 8, berarti satu lagi tidak ditulis ya. Itu ada nama-nama surga. Yang berikutnya nama-nama neraka ya. Yang pertama kalian bisa tahu, yang pertama itu neraka Jahanam, yang kedua adalah Jahim, yang ketiga Hawiyah, Wa'il, Sa'ir, Lada, Sakor, neraka Sakor, dan neraka Hutamah ya. Setiap neraka ini ada fungsi-fungsinya. Maksudnya yang enggak sholat itu masuk neraka mana, yang ini enggak. Itu ada ya. Nah, tapi kita tidak bahas. Kita hanya membahas nama-nama neraka. Nanti kalau pengen tahu bisa tanya-tanya ya. Lanjut ke bab kemarin, tanda-tanda kiamat kecil. Perempuan melahirkan tuannya ya. Ilmu agama dianggap tidak penting ya. Kebanyakan menurut kalian sekarang ilmu agama dianggap penting enggak? Enggak ya anak. Kebanyakan orang sekarang sudah mengejar dunia ya. Kayak gitu. Yang berikutnya perzinahan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Udah banyak sekali orang saling bunuh sekarang ya. Anak bunuh orang tuanya, orang tua bunuh anaknya, dan segala macam ya. Suami bunuh istrinya hanya kesalahan kecil aja itu udah dibunuh sampai. Ini luar biasa ya, parah. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1. Sekarang sudah mungkin ada 20:1. Pokoknya lebih banyak wanita ya anak. Banyak terjadi gempa bumi, musibah, bencana alam ya. Ya, sekarang sudah banyak gempa bumi terus ya, kita merasakan itu gempa bumi. Lahirnya Dajjal, tukang dusta yang mengaku dirinya Tuhan. Nanti ini udah masuk di fase terakhir kiamat kecil, itu turunnya Dajjal. Itu udah mendekati kiamat besar istilahnya seperti ini. Lanjut ke kiamat besar, setelah turunnya Dajjal itu matahari terbit dari barat, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara, rusaknya Ka'bah dengan sendirinya. Nanti Ka'bah akan rusak dari Nabi Ibrahim itu bangun bata per bata, ini dia akan meruntuhkan bata demi bata ya, sampai dia benar-benar runtuh. Jadi tidak dihancurkan sekaligus. Seluruh manusia menjadi kafir dan lenyaplah Al-Quran ya. Jadi anak-anak, nanti orang yang tinggal di hari akhir itu manusia akan kafir. Orang yang sholat pada saat itu juga tidak akan diterima ya. Berkuasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ya. Nanti Ya'juj Ma'juj akan berkuasa di muka bumi ya anak. Nanti Allah yang akan memusnahkannya juga. Seperti itu ya sekilas tentang tanda-tanda kiamat. Maaf ini kayaknya ya anak-anak. Jadi seperti itu.
Wajah Ustaz kecilin karena tidak kelihatan ya. Uh, Hikmah beriman kepada hari akhir ya. Jadi ini terakhir kita, apa yang bisa kita dapat, bahwa yang pertama memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil ya. Yang kedua memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji akhlakul karimah dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercelah atau akhlakul mazmumah. Memberikan dorongan untuk optimis dan tawakal serta sabar meskipun tertimpa kemalangan. Dari sini kita yakin bahwa dunia ini enggak kekal, dunia ini akan hancur, dan kita semakin yakin dan semakin semangat mengejar nikmat yang hakiki yaitu surga. Cukup sekian dari Ustadz. Jika ada mau ditanyakan bisa langsung WA Ustadz Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.